Bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa kembali mengangkat tabut Tuhan bersama-sama. Lukas 16 ayat 13, seorang hamba, garis bawahi kata hamba. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Garis bawahi kata hamba, garis bawahi kata mengabdi. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu dunia. Mamon itu harta, mamon itu semua yang bersifat duniawi semua. Itu mamon. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu sebetulnya adalah satu bentuk pengabdian. Bukan pencarian keuntungan. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata mengabdi itu seperti kata kalau saudara pernah mendengar guru ya. Guru menjadi guru itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri. Jadi kalau guru minta gaji tinggi itu tidak mengabdi. Tapi kenyataannya sekarang tidak mau orang jadi guru kalau enggak gaji tinggi. Bisa mengerti? Karena guru itu pengabdian. Makanya ada lagu pahlawan tanpa tanda jasa, itu guru. Zaman dulu seorang guru sangat dihormati. Siapakah guru besar kita? Tuhan Yesus, tepuk tangan. Tuhan Yesus, makanya disebut guru. Guru saudara. Karena Tuhan Yesus mengabdi. Ya memang kalau hari ini melihat satu keuntungan karena menjual skill, ya, menjual keterampilan, menjual rahasia, resep tertentu, ya perlu dong dihargai. Ya. Tapi sebetulnya esensi seorang guru, seorang pengajar itu mengabdi. Kata Tuhan Yesus, kamu mendapatkan cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Nah, kekristenan itu mengabdi. Bapak Ibu Saudara, kata budak atau hamba itu dalam bahasa Ibrani itu eyed. Artinya seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain dan untuk melaksanakan kehendak orang lain. Atau bahasa yang lain, hamba itu adalah orang yang bekerja untuk tuan dan melakukan kehendak tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi berabad-abad kekristenan ini bukan dibangun dengan kata pengabdian. Mereka tidak mengerti kata hamba. Bahkan di antara kita pun kita tidak mengerti kata hamba. Maka itu Tuhan Yesus berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ada kata mengabdi, abdi. Saya ingin supaya saudara semua imam-imam jemaat yang saya gembalakan, taruh dalam hati saudara kata mengabdi. Mengapa saudara beribadah? Mengapa saudara ke gereja? Bukan sekedar berkata mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan itu saudara masih dalam rangka mencari keuntunganmu. Sebab orang dunia mencari Tuhan untuk kepentingan dia. Tapi kita mengabdi. Seberapa besar pengabdian saudara kepada Tuhan? Kepada Allah Bapa dan kepada putranya.
Maka itu dalam Roma 6 ayat 22 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah kamu apa saudara? Dimerdekakan dari dosa. Ketika saudara dimerdekakan dari dosa, dengan tujuan saudara disucikan, dilayakkan, untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengabdi kepada Allah yang kudus. Maka setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi ada satu step yang bekerja dalam hidup saudara. Ketika saudara dibaptis, saudara sudah dimerdekakan dari kutuk dosa apapun, dan saudara menjadi hamba Allah. Mengapa saudara menjadi hamba Allah? Karena saudara semuanya sudah mati. Sebagaimana firman Tuhan, tolong buka Galatia 2 ayat 19. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Bagaimana hidup untuk Allah? Pengabdian. Kenapa hidup untuk Allah pasti mengabdi? Saudara mau minta bayaran berapa? Coba sebut. Pantaskah saudara minta bayaran kepada Allah yang menyelamatkan engkau? Kalau saudara adalah seorang yang mau ditembak mati, mungkin karena saudara melakukan satu kesalahan yang tidak sengaja misalkan, dan Bapak Ibu Saudara harus menjalani hukuman kematian. Dan saat itu ada seorang yang menolong saudara, membebaskan saudara. Pantaskah saudara minta bayaran? Jawab, pantaskah saudara minta bayaran kepada orang yang membebaskan saudara? Apa yang saudara lakukan? Pengabdian. Ibu Sumiarsih melakukan pembantaian satu keluarga. Dan akhirnya mendapatkan hukuman mati. Berjalan hampir 15 tahun mungkin ya di penjara. Terlalu lama saudara. Tapi itu cara Tuhan membuat Ibu Sumiarsih berjumpa dengan Tuhan Yesus di penjara. Andai kata waktu itu langsung didor, dia tidak punya kesempatan. Dan waktu itu harapannya cuma satu, dibebaskan. Dia terus menyanyi mujizat itu ada. Sampai ketika peluru menembus dadanya. Dia nyanyi, mujizat itu nyata terus saudara. Teman saya rektor dari Sati menemani. Diminta satu pendamping hamba Tuhan. Nangis teman saya, rektor loh saudara. Dosen lagi. Nangis dia bilang, aku gak bisa berkata apa-apa. Saya suruh memberikan semangat. Pemuka agama datang memberi kata-kata terakhir. Apa yang saya lakukan? Mari Ibu doa Bapa kami. Doa saudara Bapa kami, dan setelah itu serahkan nyawamu, serahkan rohmu. Seperti Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, aku menyerahkan rohku. Stefanus semua. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menyadari seorang yang diselamatkan, dimerdekakan, saudara akan mengabdi. Tidak ada alasan. Kalau kamu ngerti kekristenan, tapi sayangnya kekristenan dibangun bukan pengabdian. Pengabdian hanya untuk para pendeta seperti saya, hamba Tuhan. Tapi di luar itu saudara mencari keuntungan. Makanya kata hamba Tuhan ini sudah dikunci oleh setan. Hamba Tuhan itu untuk pendeta dan gembala. Anda bukan hamba Tuhan. Berarti kebalikan dari hamba Tuhan apa? Hamba dunia. Maka tidak heran kalau orang yang tidak tahu dirinya hamba Tuhan, hidupnya diserahkan ke dunia. Dengan alasan apapun, makan minumlah, sekolah anaklah, kontrakan rumahlah, cita-citalah, saudara tidak pantas. Yang mengerti katakan amin.
Kalau saudara mengerti kekristenan itu mengabdi, dan itu yang kita bangun di tempat ini. Makanya kenapa saya tidak terlalu pusing lagi sekarang dengan ekonomi saudara. Karena saya mau lihat pengabdian saudara. Gereja tidak perlu ngurusi itu saudara. Karena saya bangga ketika saudara kekurangan tapi saudara tetap melayani Tuhan. Upahmu besar di surga. Tidak perlu sambat. Tidak perlu ngeluh. Karena orang yang mengeluh tentang nasibnya dihukum sama Tuhan. Ada ayatnya. Cari aja searching, mengeluh nasib gitu, buka. Itu dihukum sama Tuhan. Pantas enggak kita ini yang orang sudah diselamatkan. Kalau Ibu Surmiarsi. Ini, Yudas 1 ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Siapa yang suka menggerutu? Dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat apa? Keuntungan. Bapak Ibu Saudara, guru tidak gampang jadi guru. Karena guru tidak pernah melihat keuntungan. Tapi hari ini menjadi guru, minta maaf, dibangun dengan keuntungan. Jarang orang mau jadi guru lagi. Bersyukur salah satu anggota kita, imam kita, Ibu Yuliatri, mantan guru. Seorang guru tahu mengabdi. Maka disebut pahlawan. Bukankah Bapak Ibu Saudara adalah pahlawan-pahlawan Kristus? Siapa di sini yang mau jadi pahlawannya Kristus? Jaminanmu besar. Itu bukan berarti saudara meletakkan pekerjaan saudara, kemudian saudara mengabdi di tempat, bukan. Hidupmu mengabdi. Tolong pemusik masuk. Tadi saya mau minta lagu sebetulnya tapi udah keduluan Iwan. Lagu hidupku milikmu. Tahu ya, Rudi ya. Semuanya darimu. Saudara, mari bangun. Ini rahasia mengalami kemenangan. Ini rahasia mengalami kekuatan. Saya, saudara, baru menemukan rahasia ini ketika NCC Internasional dibangun. Maka saya bersyukur kalau saya diperintahkan untuk menyembah, tersungkur menemukan pengabdian. Sekali lagi pengabdian itu bukan saudara taruh pekerjaan kemudian tidur di gereja, bukan. Tapi saudara mengerti, mengabdi. Sama seperti ketika Naomi berkata kepada mantunya Ruth. Ruth, aku udah gak punya anak laki-laki. Anakku udah meninggal. Pulanglah ke bangsamu. Sebab aku tidak mungkin mempunyai keturunan lagi dan tidak mungkin menikah toh kamu. Karena tradisi mereka kalau suami meninggal menikah dengan adiknya, menikah dengan itu. Salah satu kerabat. Tetapi Ruth berkata, kemana aku harus pergi? Allahmu adalah Allahku, bangsamu, bangsaku. Aku tidak bisa melakukan apa, tidak. Aku ikut kamu. Itu ngabdi. Bapak Ibu Saudara, siapa sekarang yang mau ngabdi kepada gereja? Siapa yang mau ngabdi kepada Allah? Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun yang sehati dan sepikir dengan aku, kecuali Timotius ini. Karena semua mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus. Ketika saya mengerti prinsip ini Bapak Ibu Saudara, setelah kita dimerdekakan dari dosa, Roma 6 tadi ayat 22, dan kita menjadi hamba Allah, saya tahu mengabdi. Dulu jujur saya goyang saudara. Karena konsep kita ikut Tuhan dapat untung. Ketika saya renungkan lagi,
Gak fair saya. Bagaimana saya minta bayaran sama Tuhan? Bagaimana saya minta imbalan sama Tuhan? Dia yang bebaskan saya. Dia yang menganggap yang kotor ini dikuduskan, disucikan. Apa yang saya bisa lakukan harusnya? Saya mau ngabdi Tuhan. Saya gak peduli. Mau saya rugi, mau saya untung, mau saya sukses, mau saya tidak. Saya tetap mengabdi. Karena saya sudah hamba. Saya gak peduli lagi saudara. Jadi saya tidak takut kekurangan. Maka itu lagu yang menjadi pasukan Kristus kan saya ciptakan. Aku tak takut kekurangan. Dasarnya apa? Aku ngabdi. Gak perlu aku ngerengek-rengek sama Tuhan. Tuhan kau tahu hidupku kekurangan. Aku percaya janjimu. Apa janjiku? Kenapa kita diajar begitu saudara? Kita menjadi orang-orang yang serakah. Kita menjadi orang yang tamak kepada Tuhan. Maka Tuhan sampai hari ini mencari orang yang mau ngabdi saudara. Orang yang tulus hatinya. Orang yang tidak mencari imbalan. Bahkan dia berani berkata, Bapa, hidupku memberkati Engkau. Kalau berkata Tuhan memberkati kita itu udah umum karena dia itu Allah. Siapa yang mau memberkati Tuhan? Bless the Lord. Tidak ada agama apapun berani berkata aku memberkatimu. Bagaimana mungkin yang diciptakan memberkati yang menciptakan, tapi itu tertulis di Alkitab. Berbahagia orang, itu diberkatilah orang. Ada satu lagi, aku memberkati engkau dengan pujian dan penyembahan. Mari kita bangun ayo. Kalau saudara ngerti ini, engkau tidak akan pusing dengan kehidupanmu. Itu bukan berarti kita tidak memperhatikan. Seorang prajurit tidak memusingkan kehidupannya sendiri. Tapi dia hanya memusatkan diri kepada komandannya. Coba saudara bangunlah. Saya merdeka. Ketika pun saya harus menderita. Saya tidak akan ngerengek saudara. Saya tidak akan mengeluh nasib saya. Gak pantas saudara. Ibu Sumriasi ketika seorang bisa membebaskan dia, gerasi presiden turun dan membebaskan waktu mau ditembak. Gak mungkin hidupnya tidak dipersembahkan. Dia sadar saudara. Kalau dia mati, dia tidak bisa berguna buat bangsa ini. Tapi ketika dia hidup, dia akan persembahkan. Maka saudara menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah. Buahmu apa saudara? Membawa kamu pada pengudus. Kata pengudusan ini hidupmu dikhususkan. Firman Tuhan di dalam Bilangan dikatakan bahwa Tuhan tidak melakukan hal ini selain kepada bangsa pilihan. Perkara yang Tuhan lakukan itu hanya untuk orang-orang pilihan. Apa yang saudara dengar ini hanya untuk saudara yang dipanggil, yang dipilihnya. Tidak mungkin saudara. Kalau seorang berkata, aku sibuk. Bagaimana mungkin toh saudara. Bu Sumiarsi dipanggil Pak Presiden. Bu, Ibu tolong ke istana. Maaf Pak, saya sibuk Pak. Ngapain? Melayani pembeli Pak. Gak bisa. You mati kemarin itu. Nangkep gak sekarang? Jadi kalau saudara bisa kerja, bisa menikah dan semuanya itu karena apa? Kasih karunia. Makanya Galatia 2 ayat 19 Rasul Paulus sadar, aku sudah mati. Makanya saya ini saudara, saya ini masih kurang. Belum apa-apa saudara. Belum apa-apa saudara. Dan setiap orang yang mengerti kebenaran, pasti di dalam dirinya ada sesuatu yang kurang untuk Tuhan. Mesti saudara. Kalau kamu sekarang udah puas, justru kamu belum memperoleh apa-apa. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Udah harusnya aku ditembak oleh hukum Taurat. Saudara, orang yang berdosa kita kan berdosa. Udah neraka lah kita ini. Untuk hukum Taurat kita ini mati sudah.
Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Katakan amin. 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Oh, haleluya. Mana yang saudara cari? Tuhan, aku percaya Engkau dan Engkau memberkati aku. Atau Tuhan, aku percaya Engkau karena Engkau telah menebus aku dan aku akan mengabdi kepadamu. Mana yang saudara pilih? Semua gereja yang saya datangi, mereka hanya cari keuntungan. Minta maaf saudara, minta maaf. Ujung-ujungnya kenapa kok nggak ada yang berkata, meskipun aku miskin, meskipun aku sakit, meskipun aku tidak sembuh, meskipun aku rugi, aku tetap mengabdi. Aku berbakti karena apa? Hidupku bukan milikku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging nih. Pengen cita-cita, pengen mobil, pengen rumah. Semuanya adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ngerti sekarang kasih karunia Allah. Kasih karunia itu sebetulnya kita ini gak pantas saudara hidup. Gak pantas saudara manggil Tuhan. Gak pantas. Tapi kita dilayakkan. Jangan dibalik kasih karunia itu saudara. Ya kita diberi kebebasan kok Pak. Mau ibadah gak ibadah. Mau melayani gak melayani. Gak apa-apa kok. Tuhan tuh baik Pak. Ya Tuhan yang mana saya bilang. Tuhan yang saya kenal memang baik. Tapi dia ajarkan saya. Aku udah mati. Makanya saudara kalau sudah ngerti prinsip ini kok gak takut apa-apa di dunia ini. Karena kamu sudah mati. Kalau saudara sudah mati, persoalan apa yang kau hadapi? Tuhan tahu engkau sudah mati, tapi kau hidup. Kristus ada di dalammu. Allah berperang buat kamu. Dia bela saudara. Asal kau mau mengabdi. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. God bless you.